Sobat Vibrasi Semesta, bayangkan Anda bangun pagi, membuka dompet, dan yang ada di dalamnya hanya setumpuk kartu nama. Lalu Anda bercermin dan bergumam dalam hati, sepertinya saya belum pantas menjadi orang kaya. Kita tahu dompet itu masih ada, tetapi saat dibuka, isinya kosong. Tak ada selembar pun harapan yang bisa dibelanjakan. Uang bukan sekadar kertas. Ia adalah bentuk energi, mampu mengubah mood kita menjadi senang atau tidak. Kadang yang membuat rezeki menjauh, bukan karena kita kurang bekerja keras, melainkan karena tanpa sadar, kita mengucapkan kata-kata yang secara vibrasi bertolak belakang dengan energi kelimpahan. Selamat datang untuk Anda semua, para pendengar dan penonton setia channel Vibrasi Semesta. Anda bukan sekadar penonton, Anda adalah bagian dari gerakan kesadaran baru yang memahami bahwa hidup tidak hanya tentang logika dan rutinitas, tetapi juga tentang menyadari hukum-hukum yang bekerja di balik realitas ini. Kami ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Anda yang telah membagikan video ini kepada keluarga, teman, bahkan ke grup-grup yang mungkin terasa beragam isinya. Dari grup WhatsApp keluarga yang sering membahas hal-hal ringan, hingga grup Facebook alumni sekolah yang ramai dengan berbagai promosi. Tindakan kecil Anda memiliki makna besar. Anda adalah pembawa cahaya yang dengan cara sederhana telah ikut menyebarkan kebijaksanaan. Misi Anda mulia meski dijalani dengan santai. Dan itu adalah cara kerja semesta. Baik, mari kita kembali ke topik utama hari ini. Saya ingin membahas sebuah rahasia yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam, yaitu kekuatan 3 kata. 3 kata ini seringkali kita ucapkan tanpa sadar, sambil minum kopi, mengeluh di tengah kemacetan, atau bahkan sekadar melamun. Namun yang tidak disadari, kata-kata ini bekerja seperti mantra penolak rezeki, bukan karena maknanya saja, tapi karena getarannya. Tanpa kita sadari, kata-kata ini telah mengatur frekuensi batin kita, menyetel antena energi kita pada saluran yang salah, saluran yang menarik kekurangan, bukan kelimpahan. Dan sempit itu bisa muncul dari cara kita berbicara. Ya, hanya 3 kata, tapi dampaknya bisa sangat besar. Seperti menyiram bensin ke nyala api batin kita sendiri. Di video ini, kita akan membongkar bukan hanya apa 3 kata itu, tetapi juga mengapa kata-kata tersebut bisa begitu merusak frekuensi energi kita. Kita akan mengulasnya dari berbagai sudut pandang, yaitu hukum semesta, spiritualitas Islam, psikologi batin, hingga filosofi hidup dari para sufi, leluhur Nusantara, dan juga penemuan modern tentang vibrasi kata. Saya juga akan membagikan cara praktis untuk mengubah pola tersebut. Teknik mengucapkan kata yang mampu menarik energi kelimpahan secara alami, bukan hanya datang sesekali, tapi juga melekat kuat seperti lem yang tak terlepas. Dan tenang saja, Anda tidak perlu menjadi motivator atau pebisnis yang penuh slogan. Cukup dengan memahami cara kerja energi semesta dan mempraktikkannya dengan perlahan dan konsisten. Karena ini bukan sekadar soal kebiasaan berbicara. Ini adalah soal vibrasi. Dan di dunia semesta, vibrasi adalah mata uang utama. Jika kita menyetel frekuensi yang keliru, jangan heran jika aliran rezeki justru memilih hadir di kehidupan orang lain. Mereka yang ucapannya lebih selaras dengan energi keberlimpahan. Dan ingat baik-baik, rezeki tidak datang karena dikejar. Rezeki datang karena kita selaras. Yang dikejar itu adalah utang, bukan berkah. Nanti kita akan bahas semuanya secara lengkap dan menyeluruh. Agar Anda bisa mulai meninggalkan 3 kata sakral yang selama ini secara tidak sadar memblokir aliran kebaikan dari segala arah. Sebagai sedikit bocoran,
salah satu dari 3 kata itu sering Anda ucapkan dengan nada bercanda. Tapi ingat, semesta tidak mengenali konteks bercanda. Semesta membaca getaran, bukan intonasi. Dan disitulah letak jebakan tersembunyinya. Jadi, mari siapkan pikiran dan hati. Tarik napas dalam, buka diri Anda terhadap wawasan baru. Karena setelah video ini, saya yakin Anda akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa setiap kata adalah energi yang menciptakan realitas. Sejak zaman dahulu, manusia memiliki satu naluri dasar, mencari makna. Mengapa kehidupan terasa membingungkan? Mengapa rezeki terasa tersendat, meskipun telah bekerja keras siang dan malam? Dan mengapa orang lain yang tampaknya tidak berusaha, justru tampak diberkahi dengan kelimpahan? Ini bukan semata-mata tentang keberuntungan. Ini tentang hukum-hukum halus yang bekerja di balik layar kehidupan. Hukum yang tidak kasat mata, namun bekerja dengan presisi layaknya jam tangan Swiss. Mari kita menengok kembali ke peradaban Mesir kuno. Masyarakat pada masa itu meyakini bahwa kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan kekuatan suci. Satu kata dapat menjadi kunci penciptaan, dan satu kata pula dapat menjadi pemicu kehancuran. Mungkin terdengar seperti mitos, namun konsep ini masih hidup hingga kini dalam bentuk mantra. Di berbagai budaya, mantra bukanlah sekadar ucapan kosong, melainkan gelombang energi yang memiliki dampak nyata terhadap realitas. Dalam tradisi Islam, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Ungkapan ini bukan hanya etika sosial, tetapi juga perintah getaran. Setiap kata yang keluar dari lisan manusia terhubung dengan langit, malaikat, dan takdir. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Artinya, setiap ucapan kita menjadi bahan bakar bagi semesta untuk membentuk realitas kita. Pemahaman ini tidak hanya terdapat dalam ajaran agama, tetapi juga dikaji dalam psikologi modern. Salah satu konsep yang dikenal adalah self-fulfilling prophecy, di mana ucapan dan keyakinan seseorang menjadi nubuatan bagi hidupnya sendiri. Ketika seseorang berkata, "Saya memang susah kaya," lama-kelamaan pikiran bawah sadar akan menerima itu sebagai kebenaran. Semesta tidak memilah mana yang bercanda dan mana yang serius. Ia hanya merespon getaran yang dikirimkan. Ilmu tentang neuroplasticity, seperti yang diteliti di Universitas Stanford, menunjukkan bahwa otak manusia dapat berubah bentuk dan struktur tergantung dari kebiasaan berpikir dan berbicara. Jika seseorang terbiasa berkata, "Saya tidak bisa," maka otaknya akan secara harfiah menutup jalur-jalur kreativitas. Seolah-olah mematikan lampu di ruangan yang sebenarnya penuh jalan keluar. Hal ini sesungguhnya telah dipahami ribuan tahun lalu oleh para sufi. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Kata-katamu adalah rumah tempat jiwamu tinggal. Pilihlah kata yang indah, agar jiwamu betah." Sebelum ilmu kognitif modern ditemukan, para pencari kebenaran telah memahami bahwa kata-kata adalah arsitek takdir manusia. Di Nusantara, khususnya dalam budaya Jawa, dikenal konsep ilmu titen, sebuah seni membaca tanda dari alam dan batin. Salah satu ajarannya adalah berhati-hati dalam berbicara. Pepatah lama mengatakan, "Ojo sembarangan ngomong, nanti kelakon." Dahulu hal ini dianggap mitos, namun sejatinya merupakan peringatan halus tentang kekuatan vibrasi. Kata-kata bisa menjadi doa atau racun, tergantung pada getaran di baliknya. Dalam ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming,
dijelaskan bahwa struktur bahasa yang digunakan seseorang akan membentuk pola pikir dan tindakannya. Jika seseorang terus-menerus mengatakan, "Hidup saya berat," maka sistem sarafnya akan terkunci dalam pola kelelahan dan keterbatasan. Bukan karena realitas bersifat kejam, melainkan karena cetak birunya dibentuk sendiri. Izinkan saya berbagi satu kisah. Ada seorang pria bernama Anto, pekerja keras, cerdas, dan memiliki banyak koneksi, tetap mengalami kesulitan finansial. Peluang selalu kandas di detik terakhir. Mengapa? Karena setiap kali bertemu orang, ia selalu mengatakan, "Rezeki saya memang seret." Ia pikir itu hanyalah keluhan biasa. Namun semesta tidak mengenal konteks. Ia hanya merespons vibrasi. Akhirnya, Anto bertemu seorang guru spiritual di Bogor yang berkata, "Masalah kamu hanya satu. Kamu mengirim sinyal kemiskinan lewat ucapanmu sendiri." Anto terdiam. Ia mengira masalahnya ada pada pekerjaan atau relasi. Ternyata, akar masalahnya hanya 3 kata. "Rezeki saya seret." Kata-kata itu menjadi mantranya sehari-hari. Tanpa sadar, ia mengirimkan kode kepada semesta. "Tolong kunci rezeki saya." Dan semesta pun menuruti. Setelah menyadari hal itu, Anto mengganti ucapannya menjadi, "Saya dalam proses dilimpahi rezeki dari arah yang tak terduga." 3 bulan kemudian, peluang yang dulu sempat gagal datang kembali. Dan kali ini berhasil. Spiritualitas bukan hanya soal ibadah dan doa, tetapi juga tentang menjaga frekuensi energi sehari-hari. Ucapan adalah jalur tercepat untuk membocorkan atau menguatkan energi seseorang. Karena ucapan adalah gabungan antara pikiran dan getaran. Dan menurut hukum vibrasi, apa yang dipancarkan, itulah yang kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami sejarah, filsafat, dan psikologi dari kata-kata. Bukan untuk bergaya atau terdengar intelektual, tetapi agar kita bisa hidup selaras dengan hukum semesta. Jangan sampai kita menarik takdir yang buntu hanya karena kebiasaan berkata sembarangan. Sebab seperti yang dikatakan oleh saluran energi semesta, yang membuat hidupmu terasa berat bukan takdir, melainkan kata-kata yang kau pilih untuk menariknya ke jalur yang salah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu yang merasa bahwa hidupnya tidak mengalami kemajuan. Segala upaya yang dilakukan seolah sia-sia, menguras energi tanpa membawa hasil yang berarti. Fenomena ini kerap kali bukan disebabkan oleh nasib buruk atau takdir yang tidak berpihak, melainkan oleh kebiasaan mengucapkan 3 kata sederhana yang diulang secara tidak sadar. Kata-kata tersebut, yang tampak sepele, sesungguhnya memiliki daya sugesti kuat terhadap pikiran bawah sadar dan realitas yang terbentuk. Contoh nyata dari kebiasaan ini adalah ketika seseorang berulang kali mengatakan, "Rezeki saya seret." Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan afirmasi negatif yang dipancarkan ke dalam medan energi kehidupan. Alam semesta yang bekerja berdasarkan prinsip vibrasi dan kesadaran tidak memilah antara ucapan bercanda, serius, atau keluhan. Semesta hanya merespons energi yang terpancar dari kata-kata, pikiran, dan niat yang konsisten diulang. Sebagaimana prinsip law of attraction atau hukum tarik-menarik, setiap individu memancarkan frekuensi tertentu berdasarkan pikirannya. Ketika seseorang menyatakan bahwa hidupnya sulit, ia sesungguhnya sedang mengatur frekuensi vibrasinya agar selaras dengan kesulitan tersebut. Alam semesta kemudian merespons dengan menghadirkan situasi dan kondisi yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang mulai berkata, "Rezeki saya pasti ada jalannya," maka secara perlahan, realitas hidupnya akan berubah
dan mempertemukannya dengan peluang-peluang yang sepadan. Lebih jauh lagi, kata-kata yang diucapkan secara berulang akan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak mampu membedakan apakah suatu pernyataan itu benar, bohong, atau sekadar lelucon. Ia mencatat segalanya sebagai kebenaran dan menggunakannya sebagai acuan dalam membentuk keputusan, perilaku, dan respons emosional. Oleh karena itu, ucapan-ucapan negatif yang dikatakan berulang kali akan membentuk pola keyakinan yang akhirnya membatasi potensi seseorang. Solusi dari permasalahan ini bukanlah upaya besar atau perubahan drastis, melainkan kesadaran untuk mengubah narasi internal. Ucapan sehari-hari perlu diarahkan untuk memperkuat harapan dan kepercayaan, bukan ketakutan dan kekurangan. Sebagai contoh, daripada mengatakan saya tidak bisa, akan lebih konstruktif jika dikatakan saya belum bisa. Daripada berkata rezeki saya seret, alangkah lebih baik jika diubah menjadi rezeki saya sedang dalam perjalanan, dan saya siap menerimanya dengan sabar dan keyakinan. Sebagaimana ungkapan bijak menyatakan, kalimat yang diulang akan menjadi tali takdir yang mengikat nasib. Maka apabila hidup terasa stagnan dan penuh keterbatasan, mungkin penyebabnya adalah kata-kata yang tanpa sadar telah menjadi program batin. Selain pengaruh kata-kata terhadap realitas, terdapat pula hukum-hukum semesta yang bekerja secara halus namun sangat menentukan arah kehidupan seseorang. Hukum-hukum ini tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun kehadirannya dapat dirasakan bagi mereka yang memiliki kepekaan batin dan kesadaran spiritual. Berikut ini 5 hukum semesta yang memiliki peran besar dalam membentuk kehidupan manusia. 1. Hukum resonansi. Hukum resonansi menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu, dan getaran yang serupa akan saling tertarik satu sama lain. Jika seseorang terus-menerus mengeluhkan kekurangan, maka ia sedang mengatur frekuensi energinya untuk menarik kondisi yang serupa. Semesta tidak menanggapi keinginan yang diucapkan secara lisan, tetapi merespons getaran batin yang muncul dari keyakinan terdalam. 2. Hukum kehampaan. Sebelum sesuatu yang baru dapat hadir, maka harus ada ruang yang tersedia untuk menerimanya. Banyak individu mendambakan kelimpahan dan kedamaian, namun batinnya masih penuh dengan luka emosional, rasa takut, atau keterikatan masa lalu. Dalam konsep spiritualitas, kehampaan bukanlah kekurangan, melainkan kondisi netral yang memungkinkan transformasi. Seseorang perlu berani melepaskan beban emosional dan kelekatan mental agar bisa menciptakan ruang untuk energi baru masuk ke dalam hidupnya. 3. Hukum konsistensi niat. Semesta memberikan respons terhadap niat, bukan sekadar tindakan lahiriah. Niat yang tulus, murni, dan konsisten menciptakan jalur energi yang stabil, yang akan mempertemukan individu dengan situasi dan hasil yang selaras. Sebaliknya, niat yang bercabang, tidak jelas, atau didasari harapan tersembunyi justru mengacaukan arah energi. Maka penting bagi setiap individu untuk bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri, apa niat terdalam saya dalam melakukan hal ini? 4. Hukum bayangan. Dalam setiap manusia terdapat sisi gelap yang kerap tidak diakui. Trauma masa lalu, rasa malu, rasa tidak layak, dan luka-luka batin yang tersimpan diam-diam. Hukum ini mengajarkan bahwa bayangan tersebut tidak dapat dihilangkan dengan penolakan, tetapi dengan penerimaan dan pengakuan. Ketika seseorang berani menyelami dan berdamai dengan sisi gelap dirinya, maka energi yang sebelumnya terfragmentasi
akan kembali utuh, menghasilkan kekuatan batin yang lebih stabil dan sejati. 5. Hukum sinkronisasi ilahi. Hukum ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kecil yang tampak kebetulan, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari keteraturan ilahi. Bertemu seseorang di waktu yang tepat, menemukan buku yang menjawab kegelisahan, atau mendengar kalimat sederhana yang mampu mengubah persepsi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sinkronisasi energi antara jiwa dan semesta. Ketika seseorang hidup selaras dengan dirinya sendiri dan niatnya, maka seluruh realitas akan bergerak secara harmonis untuk mendukung perjalanan tersebut. Dengan memahami dan menyadari 5 hukum ini, seseorang akan memiliki perspektif baru terhadap kehidupan. Ia tidak lagi melihat realitas sebagai sesuatu yang terjadi dari luar, tetapi sebagai cerminan dari dalam. Kata-kata yang diucapkan, niat yang dijaga, dan kepekaan terhadap sinyal-sinyal semesta menjadi kunci utama dalam menciptakan hidup yang lebih bermakna dan sejalan dengan kehendak ilahi. Karena pada akhirnya, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Dan yang dianggap sepele, bisa jadi merupakan benih dari perubahan besar yang sedang menanti untuk tumbuh dalam kesadaran kita. Kini kita memasuki bagian inti yang paling ditunggu-tunggu, bagian di mana langkah-langkah nyata dan membumi akan dijabarkan. Anda mungkin bertanya, apa yang perlu saya lakukan agar energi uang senantiasa hadir dalam hidup saya? Tenang, kami tidak akan menyarankan mantra-mantra rumit ataupun ritual yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bersifat nyata, sederhana, dan dapat langsung dipraktikkan. Namun perlu diingat, setiap teknik hanya akan efektif apabila disertai dengan niat yang murni, vibrasi yang selaras, dan mentalitas yang kuat. 1. Pembersihan energi finansial. Pembersihan di sini bukan melalui batu kristal atau aromaterapi, melainkan detoksifikasi mental dan spiritual dari segala pola pikir negatif tentang uang. Caranya sederhana. Luangkan waktu sekitar 10 menit setiap pagi untuk duduk tenang. Tarik napas dalam, lalu ucapkan pada diri sendiri dengan penuh kelembutan, "Saya tidak salah menginginkan uang. Uang itu netral. Namun mulai sekarang, saya berhenti menempelkan rasa takut dan rasa malu terhadap energi uang." Kalimat ini bukan sekadar afirmasi, melainkan langkah penyadaran mendalam bahwa uang bukanlah sumber masalah, tetapi cerminan dari kondisi batin kita. 2. Ritual syukur yang mendalam. Rasa syukur tidak seharusnya muncul hanya ketika mendapatkan hal besar seperti transferan atau bonus. Biasakanlah untuk mensyukuri hal-hal kecil setiap hari secara spesifik. Contohnya, saya bersyukur air keran masih mengalir lancar pagi ini, atau saya bersyukur sarapan sederhana pagi ini terasa nikmat. Semakin spesifik dan tulus rasa syukur yang Anda ucapkan, semakin tinggi frekuensi kelimpahan yang Anda pancarkan. Alam semesta merespons mereka yang menghargai setiap berkah, bukan hanya yang besar, tetapi juga yang tampak sepele. 3. Komunikasi energi dengan uang. Salah satu teknik unik namun kuat adalah berbicara kepada uang. Bukan sebagai tindakan magis, melainkan sebagai cara mengubah persepsi dan hubungan emosional Anda terhadap uang. Ambillah selembar uang, baik koin maupun kertas, dan ucapkan dengan tenang, "Engkau sahabatku, bukan musuhku. Mulai sekarang, saya tidak akan mengejarmu dengan kepanikan, tetapi saya akan menarikmu dengan ketenangan dan rasa hormat." Percayalah, perubahan energi ini sangat nyata. Uang adalah simbol energi. Jika Anda mendekatinya dengan ketakutan dan kegelisahan, ia akan menjauh. Tetapi jika Anda menyambutnya dengan tenang dan penuh hormat,
ia akan kembali bersama kelimpahan lainnya. 4. Aksi nyata yang syarat spiritualitas. Afirmasi dan visualisasi sangat penting, tetapi harus disertai dengan tindakan konkret. Tanpa aksi nyata, semua niat hanya menjadi harapan kosong. Tindakan tidak perlu besar, yang penting konsisten. Contohnya, menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari untuk sedekah, atau mulai menjual barang-barang yang tidak terpakai. Aksi sederhana ini membuka aliran vibrasi rezeki yang sebelumnya tersumbat oleh kemalasan atau dalih menunggu inspirasi. Ingatlah, gerakan kecil dengan niat besar jauh lebih berdaya guna dibanding rencana megah tanpa realisasi. 5. Tidur dalam rasa cukup. Inilah ritual paling kuat. Tidur dalam kesadaran bahwa hidup Anda telah cukup. Jangan tertidur dalam keadaan penuh kekhawatiran atau mengeluhkan nasib. Tidur adalah saat gelombang otak kita memasuki frekuensi bawah sadar terdalam. Jika Anda mengisi momen ini dengan rasa syukur, Anda seolah menanam benih realitas baru ke dalam tanah subur bawah sadar Anda. Sebelum terlelap, pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Hari ini cukup. Hidup saya tidak kekurangan. Esok akan lebih baik, saya siap." Kalimat ini adalah kode vibrasi yang mengizinkan semesta mengakses versi terbaik diri Anda di hari berikutnya. Kisah Pak Arman, seorang teknisi dan hukum tarikan rezeki. Ceritanya mengenai seorang teknisi alat elektronik bernama Pak Arman yang membuka jasa perbaikan di sebuah daerah pinggiran kota. Tempat usahanya sangat sederhana, hanya berupa bangunan kecil yang tampak usang. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk promosi, bahkan tidak ditemukan satupun jejak kehadirannya di media sosial. Namun yang mengherankan, setiap harinya selalu ada saja orang yang datang dengan perangkat rusak, baik itu ibu rumah tangga, pelajar, maupun pegawai pemerintahan. Tidak sedikit pula yang berasal dari luar daerah. Seolah-olah mereka diarahkan oleh sesuatu untuk sampai ke tempat itu. Padahal, di sekitar sana terdapat banyak teknisi lain yang fasilitasnya jauh lebih lengkap dan promosinya lebih gencar. Saya yang kala itu berkesempatan berkunjung, merasa penasaran dan bertanya, "Pak, apa yang membuat banyak orang datang ke sini, meskipun Bapak tidak pernah beriklan?" Pak Arman hanya tersenyum, sambil membersihkan tangannya dari debu dan oli. Lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak pernah merasa sedang mencari pelanggan. Setiap pagi saya hanya berdoa dan berkata, 'Ya Tuhan, jika hari ini saya dapat menjadi manfaat bagi orang lain, mohon kirimkan mereka kepada saya. Saya siap, sisanya saya jalani. Yang terpenting, hati saya tidak ikut rusak, seperti alat yang saya perbaiki.'" Pernyataan tersebut terdengar sederhana, namun memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Sebuah pengingat bahwa rezeki bukan semata-mata tentang usaha agresif, tetapi tentang kesiapan menjadi wadah kebermanfaatan. Pak Arman tidak berfokus pada strategi pemasaran. Ia tidak menjual layanan, melainkan menawarkan kehadiran. Ia menjadi perpanjangan tangan bagi kebutuhan orang lain. Dan karena niatnya selaras dengan nilai kebermanfaatan, semesta, atau dalam bahasa lain, hukum tarik-menarik, meresponsnya. Pelanggan datang bukan karena strategi, melainkan karena ketulusan yang memancar secara halus namun kuat. Inilah yang disebut dengan resonansi energi. Kita hidup di zaman di mana banyak individu berlomba-lomba mengejar keberhasilan secara kasat mata, mengejar klien, angka penjualan, eksistensi di media sosial. Namun seringkali, mereka lupa satu prinsip utama: menjadi magnet terlebih dahulu sebelum menjadi penjual.
Bayangkan Anda memiliki kedai kopi kecil di lokasi terpencil. Tidak ada petunjuk jalan, tidak ada iklan. Namun aroma kopinya begitu khas dan tulus, sehingga orang-orang dari tempat jauh mencarinya. Meskipun Google Maps pun gagal menemukan lokasinya, karena yang mereka ikuti bukan sekadar rasa, tetapi energi niat yang jujur. Banyak orang hebat, terampil, dan memiliki jaringan luas. Namun jika di dalam dirinya masih tersimpan kegelisahan, rasa takut, dan ketidakyakinan terhadap dirinya sendiri, maka vibrasi yang dipancarkan adalah vibrasi ketakutan. Akibatnya, bukan peluang yang datang, melainkan kekacauan. Sebab, semesta mampu membaca apa yang tidak tampak. Ia membaca energi batin seseorang, bukan hanya ekspresi atau pencitraannya. Kini, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang Anda kejar dalam hidup ini? Apakah uang, pengakuan, rasa aman, ataukah sebenarnya Anda hanya ingin cepat lari dari luka batin yang belum sembuh? Belajarlah dari Pak Arman. Ia tidak mengejar keramaian. Ia tidak sibuk menciptakan citra. Ia hanya menjaga satu hal, agar hatinya tetap utuh dan jernih. Karena jika hati Anda bersih, niat Anda tulus, dan energi Anda selaras dengan kebaikan, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu dicari dengan gelisah. Ia akan datang seperti air yang mengalir menuju tanah yang siap menerima, tenang, lembut, dan penuh keajaiban. Tarik napas sejenak. Letakkan ponsel Anda sebentar. Tutup mata, dan biarkan setiap pesan yang telah Anda dengarkan hari ini tidak hanya masuk melalui telinga, tetapi menyentuh inti hati Anda yang terdalam. Sekarang, mari saya bantu rangkumkan inti dari perjalanan batin ini. Pertama, kita telah membahas tentang kekuatan dari 3 kata sederhana yang mampu mengubah realitas finansial seseorang. Bukan melalui kekayaan materi terlebih dahulu, tetapi melalui kesadaran batin. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan, melainkan energi yang membentuk resonansi yang dipahami oleh semesta. Karena semesta tidak merespons bahasa lisan, ia merespons frekuensi. Kedua, dari sudut pandang sejarah, filsafat, hingga spiritualitas, kita telah menelusuri bagaimana para tokoh besar, baik dari tradisi sufi hingga pemikir Nusantara, menghidupi prinsip serupa. Mereka tidak menuntut semesta, tetapi menyelaraskan diri mereka agar pantas menjadi saluran aliran ilahi. Mereka tidak sekadar mengejar materi, tetapi hadir sebagai penjaga arus rezeki. Ketiga, kita mengulas hukum-hukum universal, seperti hukum vibrasi, hukum tarik-menarik, hingga hukum keselarasan. Kita telah memahami bahwa realitas bukan semata-mata hasil dari kerja keras, melainkan kerja yang selaras. Sebab tidak mungkin seseorang mampu mewujudkan kelimpahan apabila batinnya masih dipenuhi kebocoran energi dan prasangka negatif. Keempat, kita menyelami hukum-hukum semesta yang jarang diperbincangkan. Hukum resonansi, hukum kekosongan, dan hukum keseimbangan tak kasat mata. Prinsip-prinsip ini ibarat seni bela diri batin, tak terlihat tetapi memiliki daya guncang luar biasa. Disinilah kita belajar bahwa keajaiban bermula dari ketenangan. Kelima, dan yang paling penting, Anda telah menerima berbagai panduan konkret untuk hidup yang lebih selaras dari teknik pernapasan, penguatan niat, hingga visualisasi yang menggugah imajinasi spiritual. Ini bukan sekadar motivasi sesaat. Ini adalah sistem navigasi batin yang membantu Anda hidup dengan arah, bukan sekadar bertahan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip satu pesan yang mewakili semangat dari channel Vibrasi Semesta. Semesta tidak pernah salah alamat.
Apa yang belum sampai padamu mungkin belum selaras dengan frekuensimu. Namun yang telah cocok tak akan tertahan, bahkan jika engkau bersembunyi dalam sunyi terdalam. Maka jika hari ini Anda masih merasa jalan rezeki tertutup, jangan terburu menyalahkan dunia. Bisa jadi Anda belum mengucapkan kata-kata yang benar. Bisa jadi Anda belum menghidupi energi yang tepat. Dalam hidup, bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling jernih. Dan kejernihan hadir saat kepanikan berhenti, dan keyakinan mulai memancar. Ingatlah, keberlimpahan bukan hanya soal jumlah uang, melainkan tentang luasnya hati yang mampu tenang, bahkan saat dompet sedang kosong. Sebelum Anda kembali ke dunia digital, scrolling media sosial, mencari hiburan instan, ingat bahwa video ini bukan sekadar konten. Ini adalah pesan penting yang mungkin memang ditujukan untuk Anda, lewat jalur algoritma semesta yang tidak pernah kebetulan. Sobat Vibrasi Semesta, saya akan menutup video ini dengan satu mantra sakti. Hukum semesta memang tak terlihat, namun nyata dan mengikat.